Periode yang tidak mudah tengah dialami Niccolò Barella. Gelandang asal Sardinia itu dalam beberapa waktu terakhir dinilai belum menampilkan performa terbaiknya dan menjadi sorotan, terutama di kalangan pendukung Inter. Sebagian supporter yang lebih moderat berharap ia diberi kesempatan beristirahat dengan memulai dari bangku cadangan untuk memulihkan kondisi dan menemukan kembali performanya. Sementara sebagian lainnya yang kecewa bahkan menyerukan perpisahan di akhir musim, merasa pesimistis melihatnya kembali ke level tertinggi. Namun, semua itu disebut sebatas perbincangan di media sosial. Dalam kenyataannya, Inter Milan sama sekali tidak berniat melepas salah satu pemimpin timnya tersebut. Barella sendiri, sejak kedatangannya pada musim panas 2019, tidak pernah berpikir untuk meninggalkan warna kebanggaannya. Ia masih terikat kontrak selama 2,5 tahun ke depan. Kembali ke tahun 2019 saat Inter memenangkan persaingan ketat untuk memboyongnya dari Cagliari, tercatat bahwa Atletico Madrid juga sempat meminatinya. Saat itu, direktur olahraga mereka Andrea Berta sangat menginginkannya dan bahkan mengajukan tawaran 35 juta euro kepada Cagliari. Namun, keinginan kuat Barella untuk mengenakan seragam tim favoritnya membuat upaya tersebut kandas. Andrea Berta yang kini menjabat sebagai direktur olahraga Arsenal kembali mencoba pendekatan pada musim panas lalu untuk membujuk Barella bergabung ke London. Namun, upaya tersebut kembali ditolak sebelum akhirnya Arsenal beralih ke Sandro Tonali, tanpa mampu melunakkan sikap Newcastle United. Dengan demikian, Barella akan tetap menjadi bagian dari Nerazzurri sesuai keinginannya dan klub, terlepas dari fase sulit yang sedang dijalani, yang juga dipengaruhi oleh beberapa masalah fisik yang tidak dipublikasikan. Sementara itu, dengan Alessandro Bastoni yang juga akan segera membahas perpanjangan kontrak, duet BNB Inter dipastikan akan terus berlanjut dalam waktu lama. Tidak kekurangan peminat di Eropa, Alexander Stankovic disebut tengah menarik perhatian sejumlah klub besar. Menurut laporan Matteo Moretto di Radio Marca, gelandang kelahiran 2005 yang saat ini membela klub Bruges itu sangat diapresiasi oleh Atletico Madrid. Para petinggi klub Spanyol tersebut dikabarkan terkesan dengan kualitas yang dimilikinya. Sementara itu, Inter Milan memiliki opsi pembelian kembali yang dapat diaktifkan paling lambat pada musim panas mendatang atau pada musim panas 2027. Segala indikasi mengarah pada kemungkinan Stankovic kembali ke Milano dalam 5 bulan ke depan, meski Atletico tetap memantau situasinya dengan seksama. Adapun nilai transfer sang pemain, menurut jurnalis Italia tersebut, diperkirakan berada di kisaran 35 hingga 40 juta euro. Masa depan Hakan Çalhanoğlu menjadi salah satu fokus dalam video terbaru yang dibahas oleh Fabrizio Romano dan Matteo Moretto. Gelandang asal Turki tersebut masih harus memahami bagaimana arah kariernya ke depan. Ia diminati banyak klub dan beberapa bulan mendatang diprediksi akan menjadi periode penting, mengingat kontraknya berlaku hingga 2027. Situasi perpanjangan kontrak disebut akan menjadi faktor penentu. Jika kesepakatan baru tidak tercapai, maka pada musim panas kemungkinan perpisahan bisa dipertimbangkan apabila datang tawaran yang tepat. Di kisaran 30 juta euro, seperti yang sempat diperkirakan pada Januari lalu. Terkait minat Galatasaray, sejauh ini disebut belum ada tawaran konkret selain manuver media. Untuk saat ini, fokus utama tetap diarahkan pada fase akhir musim. Dalam pembahasan yang sama, ditegaskan pula keinginan Inter Milan untuk memulangkan Alexander Stankovic setelah pengalamannya bersama klub Bruges. Klub telah menyiapkan dana 23 juta euro sesuai klausul pembelian kembali. Kini yang menjadi pertanyaan adalah proyek seperti apa yang akan dibangun Inter untuk sang pemain muda. Stankovic diminati sejumlah klub, terutama dari Premier League, namun Inter disebut sangat percaya pada potensinya dan ingin merancang jalur pengembangan internal baginya. Leon Goretzka menjadi salah satu pemain paling menarik yang bisa direkrut secara bebas transfer dan sudah dapat didaftarkan klub lain. Sementara SSC Napoli masih menunggu sebelum mengambil langkah konkret, Inter Milan dilaporkan telah melakukan kontak untuk menjejaki situasi sang pemain.
Menurut konfirmasi dari Fabrizio Romano, atas kabar yang sebelumnya dipublikasikan Bild, pihak Nerazzurri telah meminta informasi kepada agen Goretzka terkait biaya operasi untuk membawanya ke Milano. Persaingan diprediksi akan sangat ketat, terutama dari luar Italia. Sejumlah klub Premier League disebut siap bersaing, begitu pula Atletico Madrid yang sudah memantau pemain tersebut sejak Januari lalu. Pada awal Januari, Juventus juga sempat meminta informasi mengenai potensi biaya untuk merekrut gelandang yang saat ini membela Bayern Munchen tersebut pada bursa Juni mendatang. Namun, operasi transfer dinilai cukup mahal jika memperhitungkan gaji dan komisi yang harus dikeluarkan. Tidak ada kedamaian bagi Valentin Carboni. Setelah cedera serius yang dialaminya saat menjalani masa peminjaman di Olympique de Marseille, gelandang serang asal Argentina milik Inter Milan itu kini kembali harus menghadapi cedera berat. Kali ini, Carboni mengalami robekan ligamen cruciatum tada lutut kanan saat menjalani sesi latihan bersama Racing Club de Avellaneda, klub yang sedang meminjamnya. Menurut laporan dari jurnalis Argentina, pihak akademia dipastikan harus kehilangan pemain kelahiran 2005 tersebut setidaknya selama 8 bulan. Kabar buruk ini tentu menjadi pukulan bagi perjalanan karir sang pemain muda Argentina tersebut. Di sela-sela penampilannya sebagai model untuk Adidas dalam ajang Milano Fashion Week, bek sayap Inter Milan Federico Di Marco memberikan wawancara kepada majalah Outpump dan membahas sejumlah aspek di luar lapangan. Saat ditanya lagu yang selalu ia dengarkan sebelum pertandingan penting, Di Marco menyebut Brivido, milik Gue dan Marrakesh. Mengenai pemain yang membuatnya jatuh cinta pada sepak bola, ia mengaku ada banyak sosok yang menginspirasinya. Namun jika harus menyebut satu ikon, ia memilih Ronaldo Nazario. Di Marco juga menjawab pertanyaan unik soal tekanan. Ia mengaku merasa lebih tertekan saat berjalan di atas panggung peragaan busana dibanding bermain di San Siro. Soal makanan favorit setelah pertandingan, ia tidak memiliki pilihan khusus, tetapi menyebut pizza. Ketika ditanya di mana ia melihat dirinya dalam 20 tahun ke depan, Di Marco sambil tertawa mengatakan lebih baik memikirkan masa kini. Adapun mengenai mimpi yang biasanya tidak ia ungkapkan, ia menolak membocorkannya. Sementara untuk aksesoris yang selalu melengkapi penampilannya di luar lapangan, Di Marco menyebut jam tangan sebagai item yang tak pernah absen. Tersingkirnya Inter Milan dari Liga Champions oleh Bodo Glimt dinilai sebagai akibat dari kurangnya kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi Eropa. Hal tersebut disampaikan oleh Alessandro Altobelli dalam wawancara eksklusif bersama jurnalis Gianluca Rossi. Inter adalah tim besar di Italia, terorganisasi dengan baik untuk Serie A. Kami unggul plus 10 dari Milan dan 90% akan memenangkan liga ini. Tetapi di Eropa dibutuhkan pemain yang berbeda, ujar Altobelli. Ia juga menyinggung keterbatasan finansial yang dihadapi klub saat ini. Menurutnya, Inter harus melangkah dengan sumber daya yang ada karena tidak banyak dana tersedia. Altobelli turut berharap agar ke depan, pemilik klub Oaktree Capital Management mampu memberikan kepuasan bagi Inter, mengingat hingga saat ini, hasil yang dirasakan dinilainya belum sesuai harapan. BP Bergomi memberikan analisisnya terkait tersingkirnya Inter dari Liga Champions saat berbicara di studio Sky Sport. Menurutnya, eliminasi Nerazzurri tidak bisa disamakan dengan yang dialami Napoli. Apakah eliminasi Inter sebanding dengan Napoli? Tidak. Napoli finish di posisi ke-30. Inter menghadapi lawan paling sulit di antara 3 tim di playoff, ujar Bergomi. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak hanya melihat nama Bodo, melainkan kualitas permainan tim tersebut di lapangan. Menurutnya, Bodo tampil terorganisasi, memiliki kekuatan fisik dan teknis yang baik, serta datang dengan modal kemenangan penting sebelumnya. Lebih kuat dari Dortmund, Inter kalah 5 kali di Liga Champions dan menang melawan Borussia di laga tandang. Saya tidak menyalahkan Napoli, tetapi mereka terhenti lebih awal. Lanjutnya,
Bergomi juga menampik anggapan bahwa Inter melakukan pilihan tertentu dalam pendekatan mereka. Ia merujuk pada pernyataan Kifu yang menyebut para pemain telah memberikan segalanya. Dalam 24 hari terakhir, Inter memainkan 8 pertandingan. Saya punya keyakinan sendiri, mungkin saya sendirian dalam pandangan ini, tetapi Inter adalah tim yang butuh performa yang cemerlang karena rata-rata usia mereka tinggi, banyak pemain di atas 30 hingga 35 tahun. Kapten absen, ada beberapa kehilangan penting, dan tentu ada faktor lawan. Jelasnya. Menurut Bergomi, Inter sebenarnya telah menjalani perjalanan yang baik, tetapi bertemu lawan yang lebih kuat. Ia menilai Bodo tetap berani melakukan dribble, bahkan saat berada di bawah tekanan. Inter bagus dalam mencegah serangan balik, tetapi tidak pernah benar-benar bermain dengan baik. Mereka dipaksa bermain melebar, namun Inter tidak pernah melewati lawan dalam situasi 1 lawan 1 sehingga menjadi rumit. Winger dengan kemampuan 1 lawan 1 seperti yang digunakan Juventus melawan Bodo berbeda. Di Marco berbeda. Dia mengirim umpan silang, bukan melakukan duel 1 lawan 1. Di Inter mereka juga marah, tetapi Bodo memang lebih baik, pungkasnya.